semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Davina Humairo, NIM 1124-10921 dari kelas MA24CA01. Nah, pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Zenzi Tias Wirastomo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah aplikasi yang saya buat menggunakan Google AI Studio yang berjudul Work Track Daily atau Sistem Pelaporan Kerja Harian dan Monitoring Real Time. Nah, mengapa saya memilih untuk membuat aplikasi ini? Karena jujur ini saya punya salah satu project di kerjaan saya, yaitu gimana caranya tim-tim saya itu bisa ngelakuin laporan kerja harian dan bisa dimonitoring oleh atasannya. Nah, kebetulan dengan salah satu tugas baru saya ini, saya bisa langsung konsul ke dosen saya sendiri. Oke, kita lanjut ya. Pada sistem kali ini, jadi aplikasinya itu semacam aplikasi berbasis sistem informasi manajemen yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola laporan pekerjaan harian karyawan secara digital dan tanpa harus memantau aktivitas kerja secara real time. Jadi cukup lewat HP maupun lewat laptop gitu. Jadi nggak perlu yang mungkin para leader lagi meeting di luar kantor, entah di luar kota dan segala macam. Jadi tanpa perlu susah payah buat call sana sini buat nanyain lu lagi ngapain, reportnya apa segala macam. Jadi udah cukup adanya aplikasi ini udah ngebantu banget. Oke, lanjut ya. Habis itu kaitan aplikasi dengan sistem informasi, yaitu aplikasi ini dapat sangat berkaitan dengan sistem informasi manajemen, yaitu matkul saya pada saat ini, karena memenuhi fungsi utama SIM, yaitu mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyajikan untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen kayak gitu. Nah, dalam aplikasi ini meliputi data pekerjaan di kumpulan dari setiap karyawan. Habis itu ada data tersebut disimpan dalam sistem secara digital. Habis itu informasinya diolah menjadi suatu laporan dan monitoring kinerja secara real time. Dan manajer dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan terkait evaluasi kinerja, pembagian tugas, maupun perencanaan pekerjaan berikutnya. Oleh karena itu, WorkTrack Daily merupakan contoh penerapan sistem informasi manajemen di bidang sumber daya manusia dan operasional perusahaan. Dan fungsi aplikasi itu sendiri adanya, pertama, yang pasti pelaporan kerja harian. Kedua, ada monitoring kinerja real time. Yang ketiga itu ada penyimpanan data terpusat. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan. Oke. Untuk fitur-fitur aplikasi nanti bakal dijelasin setelah video ini. Kita lanjut aja, kita next ke manfaat aplikasi ini. Manfaatnya sebenarnya banyak banget ya. Yang pertama, mungkin bagi karyawan itu bisa mempermudah laporannya mereka untuk kerja harian. Habis itu mengurangi penggunaan dokumen kertas, meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja, membantu mengelola tugas yang telah diselesaikan. Jadi nanti bakal ada fitur yang tugas mana aja yang udah selesai, tugas mana aja yang masih pending, tugas mana aja yang masih berprogres. Dan itu bisa kita atur per tanggalnya masing-masing. Nanti bakal dijelasin, oke? Lanjut, bagi tim manajemen sendiri itu adalah memperoleh informasi pekerjaan secara cepat dan akurat, mempermudah pengawasan kinerja karyawan tanpa perlu susah-susah gitu loh. Cukup lewat HP kalian aja, cukup lewat laptop kalian aja tuh bisa langsung mudahin banget. Habis itu untuk bagi perusahaan tentunya meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya administrasi manual, mempercepat aliran informasi atas bagian, dan mendukung transformasi digital perusahaan. Dan keunggulan pada aplikasi ini adalah berbasis digital dan mudah digunakan. Habis itu monitoring dilakukan secara real time, yang artinya ada salah satu tim yang report pada detik itu, atasan pun udah langsung ke notice. Jadi nggak ada kepending. Habis itu data tersimpan secara terpusat dan memiliki sistem keamanan login pengguna dan mendukung kebutuhan sistem informasi manajemen modern. Nah, jadi kalau misalkan kita bisa ngesimpulin,
Worktrack Daily ini merupakan aplikasi SIM yang membantu perusahaan dalam melakukan pelaporan kerja harian dan monitoring secara real time. Dan aplikasi ini mampu mengumpulkan dan mengelola, menyimpan maupun menyajikan sebuah informasi yang dibutuhkan oleh manajemen sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan efisien. Oke. Aplikasi ini sangat mampu mengumpulkan dengan manfaat teknologi digital ini dan kecerdasan buatan melalui Google AI, Worktrack Daily dapat menyajikan sebuah solusi modern dalam meningkatkan produktivitas dan efektivitas operasional di sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya aku bakal ngejelasin soal fitur-fitur yang ada di aplikasi. Jadi, tinggal dicek. Bye-bye! Oke, jadi ini untuk tampilan di awal aplikasinya, yang dimana para karyawan, para staff itu wajib mengisi username, email, maupun email, dan password pada aplikasi tersebut. Nah, untuk memperkenalkan fitur-fitur di aplikasi, di paling bawah itu ada akses demo cepat. Dan di sini kita mau coba pakai aksesnya Andi sebagai staff teknologi. Oke, kita coba yang punya Andi dan masuk ke Worktrack. Oke, kita lanjut. Nah, ini tampilan di awal aplikasinya kayak gini. Oke, jadi Andi itu sebagai staff teknologi dan tampilan di awal tuh ada total jam kerjanya dia. Habis itu udah berapa total pekerjaan selesai, habis itu yang udah di pending reviewnya ada berapa, terus butuh yang direvisi itu ada berapa. Oke, kita lanjut lagi ke bagian bawah. Nah, ini adalah laporan kerja terbaru yang punya Andi. Itu ada 2 laporan kerja, yang satu sudah ke approve, yang satu masih pending. Nah, ini perbedaannya. Untuk laporan kerja yang implementasi, itu yang sudah ke approve, ada komentar dari SPV-nya. Nah, jadi SPV-nya pun bisa komentar dari masing-masing reportan karyawan tersebut, supaya bisa tahu apa yang perlu dikoreksi dan yang lainnya. Oke, kita lanjut lagi. Yang di bagian atas masih ke pending. Nah, habis itu coba kita cek untuk membuat laporan kerja terbaru. Oke, di sini bisa mengisi judul pekerjaan. Habis itu ada tanggal, ada lokasi, jam mulai sama jam selesai. Habis itu ada juga status pekerjaan selesai, progress ataupun ke pending. Dan kalau misalkan memang ke pending, harus ditulis ke pendingnya tuh karena kenapa, kendalanya tuh kenapa, supaya atasannya pun bisa tahu. Nah, abis itu jangan lupa wajib mengisi rincian detail pekerjaan. Jadi dari judul yang ada itu harus dirinciin kerjanya tuh ngapain aja, kasarnya seperti itu. Dan juga ada catatan tambahan plus ada foto reportan ketika kalian mengerjakan kerjaan tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini salah satu contohnya. Judul di pekerjaan yang kedua punya Andi, judulnya integrasi UI dashboard, tanggal pekerjaannya hari ini. Habis itu jam mulai jadi 8.30 sampai jam 11.30. Durasinya 3 jam. Status pekerjaan masih ke progress. Kendalanya kenapa masih ke progress selama 3 jam? Dijelasin dengan Andi, yaitu membutuhkan waktu ekstra agar responsif di mobile. Seperti itu. Habis itu cek lagi rinciannya tuh apa aja kerjaan ini. Nah, sama Andi didetailin, dirinciin kerjaannya ngapain aja. Habis itu juga Andi ngasih tulisan catatan tambahan di optional. Oke. Nah, habis itu catatan tambahan dari kerjaan si Andi ini, adanya fitur chart sudah fungsional. Oke. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini, guys. Ketika kalian mau bikin report kerjaan.
Oke, di sini juga paling bawah ada pesan dan notifikasi masuk, biasanya dari atasan, entah dari main, entah ada laporan yang harus direvisi, disetujui, dan apapun itu ada notifikasinya. Oke, ini tampilan pertamanya aplikasi. Lanjut kita ke history laporannya punya Andi. Nah, history itu seperti ini. Ada bisa dicek, ada di semua, dari cari aktivitas. Itu maksudnya dari judul-judul yang kalian masukin itu bisa di search lagi. Habis itu ada di semua divisi, kalian bisa ngecek dari divisi mana aja, itu bisa di tracking. Oke, lanjut lagi. Habis itu status pekerjaan itu juga bisa di tracking. Kerjaan mana aja yang masih pending, kerjaan mana aja yang ke progress, kerjaan mana aja yang sudah selesai, itu masih kita cross check ulang. Pentingnya adalah kerjaan ke pending ini bisa kalian tracking ketika ada kerjaan hari sebelumnya yang ke skip, karena kita bisa ngatur tanggal di sini. Contohnya seperti ini. Ini kita bisa ngecek-ngecekin tanggalnya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada status ke approve, ke pending, atau ke reject sama atasan atau kayak gimana, itu tinggal kalian pilih sesuai kebutuhan. Nah, lanjutnya itu tampilan bawahnya kayak gini. Dari ada pekerjaan rincian, durasi, statusnya, approve, habis itu aksi dan yang lainnya. Oke, di bagian atasnya juga laporan kerja harian kalian tuh bisa di print maupun di export ke Excel maupun ke CSV. Tujuannya itu sebagai data valid, data fisik untuk tim HR. Kalau misalkan emang hari ini kalian ada kerjaan, kurang lebih seperti itulah, sebagai data backup saja. Oke, kita lanjut. Tadi Andi mungkin kita bisa lihat sebagai POV-nya Siti, yaitu staff operational. Oke, kita lanjut masuk ya. Tampilannya ternyata masih sama karena mereka berdua sama-sama staff. Oke, untuk si Siti ini pesan dan notifikasinya jauh lebih banyak ya. Kita cek lagi tampilan yang lainnya untuk di bagian Siti di history laporan saya. Oke, masih sama kurang lebih seperti Andi. Oke, bisa kalian lihat sendiri. Oke, kita ya kurang lebih masih sama lah karena mereka berdua sama-sama staff. Oke, kita lanjut lagi. Kita coba cek sebagai Hendra, yaitu SPV. Coba kita masuk, tampilannya sangat berbeda dengan staff karena SPV tersebut ngecekin beberapa laporan-laporan yang sudah di-send sama tim-timnya. Nah, tampilan awalnya kayak gini. Dan banyak banget fitur-fitur yang bener-bener bagus banget untuk Hendra monitoring kerjaan bawahannya. Dan bisa dicek juga semua divisi yang ada di perusahaan tersebut. Oke. Nah, ini salah satunya contohnya. Andi ada send reportan yang dimana ada hambatan tim yang langsung diberi bold warna merah sebagai notis untuk SPV-nya, dan begitu pula ada bukti foto dokumentasinya. Nah, kita sebagai SPV itu bisa ngasih komentar atau feedback untuk reportan anak-anak. Nah, bisa kita pilih minta direvisi atau ditolak pengajuannya atau di approve. Itu ada pilihannya. Jadi seperti itu tampilannya untuk sebagai SPV. Oke, kita lanjut lagi ke tampilan lainnya, masih sebagai Hendra, yaitu di timeline dan rekap tim. Nah, tampilannya dia seperti ini. Oke, ada tanggal, ada karyawan, pekerjaan dan rincian, habis itu ada durasi. Nah, masing-masing dari tabel ini bisa jadi salah satu bahan keputusan si SPV, kira-kira kinerja mana aja yang cepat dan oke, atau ada catatan lainnya dan segala macamnya, itu bisa di rekapan sini.
Oke, tampilan atasnya masih sama lah, kurang lebih seperti staffnya ya. Kita lanjut lagi. Ada di ya, kita bisa ngecek semua divisi sama seperti sebelumnya. Yang selesai, progress pending masih sama. Habis itu juga ada tanggal yang bisa diatur. Dan SPV pun bisa ngeprint laporan-laporan yang sudah dilampirkan. Oke, kita lanjut lagi sebagai Sarah, yaitu statusnya sebagai sistem admin. Nah, kurang lebih untuk Sarah ini dia sebagai salah satu yang nge-manage aplikasi tersebut. Jadi datanya benar-benar jelas banget di dia. Nah, kalau misalkan ada karyawan baru pun bisa langsung dimasukkan supaya bisa akses ke aplikasinya. Oke, contohnya seperti ini. Daftar karyawan baru, nama lengkap, alamat email, dan segala macamnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk beberapa fitur yang ada. Selebihnya akan dibantu kembangkan. Oke, terima kasih.